Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Ucapan Syukur Terbaik. Diambil dari Imamat pasal 2. Setelah menerima bantuan dari orang lain, kita seharusnya mengucapkan terima kasih sebagai tanda penghargaan. Ketika umat Israel diselamatkan dan dipelihara oleh Allah, mereka juga dituntut untuk mengungkapkan rasa syukur mereka. Inti dari kurban sajian adalah manifestasi syukur yang tulus kepada Allah atas segala berkat-Nya. Melalui kurban sajian, umat Israel mengakui kehadiran Allah dalam hidup mereka dan berterima kasih atas pemeliharaannya yang setia. Kurban sajian ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebagai pengingat akan hubungan mereka dengan Tuhan. Dengan setiap persembahan yang dilakukan, umat Israel memperkuat komitmen mereka untuk hidup dalam ketaatan dan syukur kepada Allah. Syukur yang tulus ini membawa mereka lebih dekat kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual di antara mereka. Ketika kita mengucapkan terima kasih, kita menciptakan ruang bagi berkat-berkat lain untuk mengalir ke dalam hidup kita. Rasa syukur ini tidak hanya menyentuh hati kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Akhirnya, menunjukkan rasa syukur melalui tindakan baik dapat menciptakan gelombang positif yang memperkuat hubungan antar sesama. Jika seseorang hendak membawa kurban sajian bagi Tuhan, ia harus membawa tepung terbaik, minyak, dan kemenyan kepada imam, supaya imam mengambil dan membakarnya di atas mazbah sebagai kurban yang aromanya menyenangkan Tuhan. Imam tersebut dengan penuh hormat menerima persembahan itu, mengangkatnya ke atas sambil berdoa dengan suara khusyuk. Ketika api mulai membakar, kurban aroma wangi menyebar ke seluruh ruang, membawa ketenangan dan pengharapan bagi para penyembah. Para penyembah saling berpandangan dengan penuh kelegaan, merasakan hadirat Tuhan yang menyelimuti mereka dalam momen suci ini. Saat mereka menyaksikan persembahan itu, setiap hati dipenuhi rasa syukur dan pengharapan akan berkat yang akan datang. Dengan penuh keyakinan, mereka berdoa agar kurban ini diterima dan membawa damai bagi komunitas mereka. Seiring berjalannya waktu, suara doa dan pujian menggema di ruang itu menciptakan harmoni yang menghubungkan jiwa-jiwa yang hadir. Ketika momen spiritual ini mencapai puncaknya, semua orang merasakan ikatan kasih yang mendalam antara mereka dan Tuhan. Di akhir kebaktian, mereka saling berpelukan dan mengucapkan selamat satu sama lain, merayakan harapan baru yang lahir dari pertemuan ini. Kurban di dalam Perjanjian Lama memiliki dua jenis utama yang masing-masing menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama adalah kurban untuk mendapatkan pengampunan dosa, dan yang kedua adalah kurban ucapan syukur. Kurban yang dibahas dalam nas bacaan kita hari ini merupakan satu-satunya kurban yang unik, di mana tidak ada hewan yang disembelih dan tidak ada darah yang dicurahkan. Ini menandakan bahwa kurban ini bukanlah untuk pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah, melainkan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan yang telah diberikannya kepada umatnya. Sebagai bentuk penghormatan, kurban ucapan syukur ini mencerminkan rasa terima kasih yang mendalam dari umat kepada Allah atas segala berkat yang telah mereka terima. Dalam tradisi, kurban ini melibatkan persembahan dari hasil panen dan produk terbaik bagi Allah sebagai simbol penghargaan atas segala kebaikannya. Melalui kurban ucapan syukur, umat diajak untuk merenungkan dan mengingat kembali semua karunia yang telah mereka terima sepanjang hidup mereka. Kurban ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah bentuk pernyataan iman yang menunjukkan bahwa umat percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan dan kasih sayang Allah. Sebagai ucapan syukur atas penyelamatan yang telah Allah lakukan, umat diingatkan untuk memberikan yang terbaik kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Karena itu, setiap amal yang dilakukan harus dipenuhi dengan niat yang tulus dan kualitas yang terbaik. Ditekankan bahwa pemberian yang terbaik bukan sekadar fisik, tetapi juga mencakup ketulusan hati dan dedikasi dalam setiap tindakan. Dengan demikian, setiap individu diajak untuk merenungkan apa yang dapat mereka berikan secara lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk membangun kebersamaan dan saling mendukung dalam memberikan yang terbaik bagi sesama. Dengan memberikan yang terbaik, kita tidak hanya menghormati Allah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar kita. Setiap tindakan kecil yang dilandasi niat baik dapat menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi banyak orang. Dengan cara ini, kita menciptakan sebuah siklus kebaikan yang akan terus berkembang dan menyebar di tengah masyarakat. Akhirnya, semangat untuk memberikan yang terbaik harus tertanam dalam diri setiap umat sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Kita tidak perlu lagi memberikan kurban untuk pengampunan dosa, tetapi kurban ucapan syukur merupakan sesuatu yang seharusnya tetap kita lakukan.
Bentuknya tentu saja bukan hanya tepung atau roti lagi, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu membawa bagian yang terbaik dari berkat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita berikan kepada Allah. Setiap kali kita bersyukur, kita mengakui kebaikan dan kasih Allah dalam hidup kita. Dengan memberikan yang terbaik, kita menunjukkan penghargaan kita terhadap karunia yang telah diterima. Kurban ucapan syukur meliputi segala aspek hidup kita, bukan hanya materi, tetapi juga waktu dan perhatian yang kita berikan. Ya, dalam setiap tindakan syukur, kita juga menginspirasi orang lain untuk melihat kebaikan dalam hidup mereka. Akhirnya kurban ucapan syukur menjadi jembatan antara kita dan Allah, memperkuat hubungan kita dengannya. Dengan demikian, setiap ucapan syukur yang kita berikan menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Melalui kurban syukur, kita mengingatkan diri kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan kita, tetapi juga berusaha memberi kepada sesama. Pada akhirnya, tindakan syukur yang tulus dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu, setiap kali kita akan beribadah kepada Allah, pikirkanlah dengan serius apa yang terbaik yang dapat kita bawa kepada Allah. Entah itu persepuluhan yang kita kirimkan ke gereja, kita donasi yang kita bagikan kepada korban bencana, atau bantuan yang kita berikan kepada tetangga yang kesusahan. Berilah ucapan syukur terbaik supaya aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Saat kita mempersembahkan yang terbaik, kita menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada Sang Pencipta. Ingatlah bahwa setiap tindakan kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang besar di hadapan Allah. Yang setiap kali kita memberi, kita tidak hanya memperkaya hidup orang lain, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan memberikan dari hati, kita menciptakan tindakan kasih yang menggugah semangat di sekitar kita. Mari kita terus berbagi dan berbuat baik, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah langkah menuju kasih yang lebih besar. Ya, dengan demikian kita dapat menjadi terang di dunia ini dan menyebarkan kasih Allah kepada semua orang di sekitar kita. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan menjadi bagian dari warisan spiritual yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Jadi marilah kita berkomitmen untuk hidup dengan integritas dan tujuan menjalani setiap hari sebagai kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Amin.